Assalamualaikum. Kita mulai dari sesi pertama. Yuk kita belajar bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk ke materi kuliah kita, Manajemen Sumber Daya Manusia, untuk sesi 1. Sebelum saya memulai, saya akan menyampaikan beberapa tujuan dari mata kuliah Manajemen SDM ini, di mana pertama, mahasiswa mampu memahami secara utuh tentang materi-materi pengelolaan SDM sebagai pendukung pengelolaan usaha. Lalu juga berikutnya, mahasiswa diberikan pembekalan agar mampu membina suatu organisasi, lembaga, dan perusahaan yang menempatkan manajemen SDM sebagai faktor yang vital. Lalu berikutnya, tujuan mata kuliah ini adalah memperluas wawasan pemikiran dan pandangan tentang seluk-beluk manajemen SDM dengan segala keterkaitannya, dengan segala kemajemukan iptek yang semakin kompetitif sebagai kajian yang objektif. Jadi itulah kira-kira tujuan mata kuliah manajemen SDM. Terkait referensi pustaka, saya mengambil sumber dari buku Human Resources Management Gaining a Competitive Advantage dari Nou Hollenbeck serta Witt. Itu buku utamanya. Lalu juga Manajemen Sumber Daya Manusia dari penulisnya si Mondi, serta beberapa sumber lain yang saya anggap relevan dan mendukung materi ini. Baik teman-teman, tak kenal maka tak penyapa. Seperti dalam video saya sebelumnya, pada saat saya perkenalan, saya ulang sekali lagi, nama saya Hendri Priantoro. Teman-teman boleh panggil saya dengan HP, Pak HP saja, karena itu rasanya lebih akrab dibanding dengan panggilan saya yang lengkap. Saya sebagai dosen tetap di Stikim, akan tapi memang sehari-hari saya bergabung di perusahaan swasta. Hingga saat ini saya pernah bergabung di beberapa perusahaan. Jadi pertama kali saya bergabung di PT Nasional Gobel, mungkin teman-teman lebih familiar dengan Panasonic. Lalu saya pernah bergabung di Kraft Food Asia. Mungkin teman-teman tahu produk unggulannya adalah Oreo. Lalu setelah itu saya bergabung di perusahaan Eropa, di Powell Stravo Asia. Berikutnya di perusahaan nasional Gandumas Kencana. Kalau teman-teman yang suka masak, hobi masak, mungkin mengenal dengan produk coklat kolatanya. Lalu berikutnya saya pernah belajar juga di PT Indo Supasakti. Kalau teman-teman yang di rumah sakit barangkali ada produk-produk merek Make ataupun Elekta, itu adalah produk-produk yang dulu kami handle di Indo Supasakti. Lalu berikutnya saya pernah juga bergabung dan belajar di Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk. Dan sekarang saya bergabung di Big City. Dari namanya teman-teman sudah pasti tahu, ini adalah perusahaan tas. Mereknya teman-teman tahu Koper Logel, tas Thule dari Swedia, lalu koper bagasi, dan beberapa merek lainnya. Itulah kesibukan saya sehari-hari. Kenapa saya menceritakan ini? Agar nanti pada saat saya menyampaikan materi, kalau saya menyampaikan contoh-contoh, mungkin saya mengambil contoh-contoh yang di perusahaan-perusahaan di mana saya pernah bergabung, teman-teman bisa membayangkan, karena memang saya pernah bergabung di sana. Kira-kira seperti itu. Lalu selama ini saya sebagai pengajar beberapa mata kuliah,
seperti hanya kali ini saya menyampaikan manajemen sumber daya manusia, tapi saya juga sebagai pengajar mata kuliah entrepreneurship, kewirausahaan, lalu sistem informasi manajemen dan juga manajemen pemasaran. Jadi kira-kira seperti itu sedikit biografi saya, sedikit perkenalan saya. Teman-teman, hari ini kita masuk ke sesi 1, manajemen sumber daya manusia sebuah tinjauan. Apakah teman-teman pernah mendengar kalimat ini? Peoples before products. Kalimat ini sangat sering saya dengar pada saat saya mulai bekerja, bergabung di perusahaan saya yang tadi pertama. Jadi peoples before product, orang sebelum produk. Kira-kira seperti itulah terjemahan gampangnya. Di awal-awal dulu saya sebagai junior staff, saya masih kurang mengerti apa yang dimaksud dengan people before product. Setelah berjalannya waktu, akhirnya saya bisa mengerti, bahkan mengamini apa yang dimaksud dengan people before product. Apakah teman-teman tahu kira-kira kalimat ini dulu siapa yang sering menyampaikannya? Beliaulah ini orangnya. Ada yang kenal? Beliau adalah Konosuke Matsushita. Beliau adalah pendiri Panasonic dari Jepang. Jadi beliau mengajarkan kepada kami semua karyawan Panasonic seluruh dunia sebuah kalimat peoples before product, orang sebelum produk. Jadi asumsinya adalah kalau kita pengen produk yang terbaik, maka carilah, binalah orang-orang untuk menjadi yang terbaik. Makanya dengan teman-teman mengikuti mata kuliah manajemen SDM ini, harapan saya teman-teman pada saat nanti bergabung di kantornya, di instansinya, juga bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Konosuke Matsushita, bahwa produk yang baik akan dihasilkan dari orang-orang yang terbaik. Untuk itu kita belajar sama-sama manajemen SDM, karena memang manajemen SDM concern terkait dengan people-nya, kira-kira seperti itu. Baik, manajemen sumber daya manusia. Kita belajar dulu mulai dari definisi-definisi. Kalau Mondi memberikan penekanan kepada bahwa manajemen SDM itu adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi teman-teman sudah bisa melihat bahwa kira-kira yang dimaksud dengan manajemen SDM menurut Mondi adalah pemanfaatan sejumlah individu guna mencapai tujuan organisasi. Lalu menurut ahli berikutnya, Bohlarander dan Snell, jadi saya ambil kata kuncinya adalah memberdayakan karyawan. Jadi bagaimana kita mempelajari sebuah ilmu yang memberdayakan karyawan dalam sebuah perusahaan. Tentunya endingnya adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Mary Parker Follett, kata kuncinya adalah manajemen SDM adalah pengaturan orang-orang. Jadi bagaimana kita mengatur sumber daya manusia, bagaimana kita mengatur orang-orang untuk melaksanakan berbagai pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi.
Kalau sebelumnya dari ahli-ahli asing, berikutnya saya ambil dari ahli-ahli Indonesia. Dari bukunya Henry Shimamura. Kata kuncinya adalah pengelolaan individu. Jadi bagaimana individu-individu itu didaya gunakan, dikembangkan, diberikan balas jasa yang juga pada akhirnya untuk mencapai tujuan organisasi. Hani Handoko, saya ingat di tahun 94 barangkali, saya pernah mengikuti seminar beliau dosen dari UGM. Beliau memang mempunyai spesialisasi di dunia manajemen SDM, sehingga tentu seminar-seminar yang disampaikan pun juga terkait dengan manajemen SDM. Di dalam bukunya, beliau mendefinisikan manajemen sumber daya manusia itu adalah dengan kata kunci penggunaan sumber daya manusia, mulai dari penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan untuk mencapai tujuan organisasi. Berikutnya Sofiandi. Saya ambil kata kuncinya adalah fungsi operasional sumber daya manusia. Jadi bagaimana fungsi manajemen yang kita kenal dengan biasanya POAK ya, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling, digunakan dalam fungsi-fungsi operasional sumber daya manusia, mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan, seterusnya, termasuk promosi, demosi, transfer, dan lain-lainnya. Sehingga apa? Sehingga harapannya tujuan organisasinya tercapai secara lebih efektif dan efisien. Itu tadi mengenai definisi. Lalu berikutnya teman-teman juga harus paham terkait dengan tantangan persaingan bisnis. Pertama adalah tantangan yang berkelanjutan, sustainability challenge. Jadi bagaimana kemampuan bisnis itu dalam menghadapi perubahan ekonomi dan sosial. Teman-teman tahu, ekonomi, sosial terus berubah. Sehingga mau tak mau, perusahaan harus terlibat dalam praktik manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi tantangan itu. Selain tantangan yang berkelanjutan, juga kita harus memahami adanya tantangan persaingan bisnis dari tantangan global, the global challenge, di mana teman-teman tentu sangat paham bahwa perusahaan harus mempersiapkan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia. Tentu teman-teman di hari-hari ini salah satu yang sangat familiar di dalam kehidupan teman-teman adalah bagaimana Gojek dan Grab yang bersaing ketat sebagai penyedia layanan ojek online. Kalau kita lihat di luar sana, ada beberapa cara berkomunikasi dari setiap perusahaan itu di dalam persaingannya. Yang satu mengatakan ini produk anak Indonesia, yang itu bukan produk anak Indonesia. Sesungguhnya disinilah contoh yang sederhana bahwa setiap perusahaan sekarang mau tak mau, siap tidak siap, harus mempersiapkan dirinya untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia. Karena Gojek dan Grab, yang satu memang murni Indonesia, yang satunya dari negeri jiran, bersaing ketat. Ini yang harus kita pahami, bahwa tantangan persaingan bisnis salah satunya adalah tantangan global. Contohnya tadi,
ojek online pun bersaing ketat antara perusahaan yang dari Indonesia maupun perusahaan dari luar negeri. Apalagi kalau dulu kalau teman-teman tahu dan ingat ya, selain Grab ada Uber, itu juga dari luar negeri. Jadi kita bisa bayangkan di dunia ojol saja yang sekarang, yang tentu sehari-hari teman-teman sangat familiar, persaingannya luar biasa, dan itu tidak hanya dari sesama pesaing dalam negeri, tapi juga timbul dari pesaing-pesaing luar negeri. Lalu tantangan persaingan bisnis berikutnya adalah tantangan teknologi. Teknologi terus berkembang. Teknologi terus berevolusi, terus berubah. Dan teknologi-teknologi baru itu bisa menghasilkan karyawan yang bekerja lebih cerdas, dengan layanan lebih efisien kepada pelanggan. Itulah tantangan bisnis sekarang. Pertanyaannya, kalau teman-teman sebagai bagian dari manajemen SDM di perusahaan Anda, di instansi Anda, sudah siapkah manajemen Anda menjawab tantangan-tantangan ini? Baik tantangan teknologi, tantangan global, maupun tantangan yang berkelanjutan, yang sustain. Itulah tantangannya. Baik, berikutnya kita lanjut kepada fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia ada 5. Yang pertama dari mulai penyediaan staf, yang kedua pengembangan SDM, yang ketiga kompensasi, lalu keselamatan dan kesehatan, serta hubungan dan perburuhan. Di dalam fungsi manajemen sumber daya manusia terkait dengan penyediaan staf, teman-teman harus pahami di dalam fungsi itu ada analisa pekerjaan, ada perencanaan SDM, ada rekrutmen, ada seleksi, kira-kira seperti itu terkait dengan penyediaan staf. Setelah teman-teman dapatkan stafnya, tugas berikutnya adalah, fungsi berikutnya adalah pengembangan SDM. Oke, di dalam pengembangan SDM, di situ ada pengembangan organisasi, manajemen kinerja dari SDM-SDM-nya. Itulah fungsi manajemen sumber daya manusia terkait dengan pengembangan SDM. Lalu fungsi berikutnya adalah kompensasi. Ya, kompensasi. Di dalamnya ada fungsi-fungsi kompensasi finansial langsung, tidak langsung, non finansial. Gampangnya adalah kompensasi berupa gaji, berupa bonus, lalu juga berupa paket-paket yang tidak selalu berkaitan dengan finansial, misalkan cuti besar, itu ada di kompensasi. Lalu fungsi manajemen sumber daya manusia berikutnya adalah keselamatan dan kesehatan. Jadi bagaimana fungsi manajemen SDM itu memberikan perlindungan kecelakaan kerja kepada karyawan, bebasnya sakit fisik dan emosi, kira-kira seperti itu. Lalu fungsi manajemen SDM yang terakhir adalah hubungan dan perburuan. Di sini hubungan industrial dengan serikat pekerja. Jadi kira-kira itulah 5 fungsi manajemen sumber daya manusia dengan turunannya. Sampai sini teman-teman saya harap bisa mengerti ya. Lanjut. Teman-teman, sebuah perusahaan, sebuah bisnis hidup di dalam lingkungan internal
maupun lingkungan eksternal. Jadi ada tentu teman-teman sudah mempelajari dulu di S1 apa saja itu lingkungan internal, apa saja itu lingkungan eksternal. Mungkin sedikit refresh saja hari ini. Lingkungan internal contohnya adalah di dalam perusahaan, di dalam bisnis itu ada fungsi pemasaran, ada fungsi operasi atau fungsi produksi, ada fungsi keuangan, mungkin ada fungsi pembelian, fungsi riset dan pengembangan. Itu adalah lingkungan-lingkungan internal yang ada di dalam perusahaan. Sehingga manajemen SDM tentu sangat terkait dengan lingkungan-lingkungan internal tersebut. Pemasaran, operasi, produksi, keuangan, dan lain-lainnya. Tapi teman-teman juga harus paham, karena perusahaan itu hidup di dalam sebuah lingkungan eksternal, maka mau tak mau manajemen SDM juga harus berhadapan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis. Contoh, pelanggan. Pelanggan akan selalu menuntut kepada perusahaan kita mutu terbaik, harga bersaing, purna jual yang luar biasa. Rasanya kalau teman-teman sebagai konsumen pun selalu tuntutannya adalah hal itu, bukan? Dapatin produk yang terbaik, harganya yang murah, purna jualnya yang oke. Apalagi dengan adanya dunia sosmed, di mana orang bisa menyampaikan segala keluh kesahnya melalui sosmed, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri karena tuntutan pelanggan menjadi semakin terbuka, yang kalau kita tidak mampu menangani tuntutan itu, bisa menjadi sebuah blunder bagi perusahaan. Jadi manajemen SDM mau tak mau juga harus memahami bahwa begitu tingginya tuntutan pelanggan atas produk-produk kita. Berikutnya, pemegang saham. Sebagai pemegang saham, sebagai investor, tentu kita bisa maklum, kita bisa mengerti kalau pemegang saham juga banyak menuntut kepada manajemen. Karena memang hasil akhir dari bisnis itulah yang ditunggu oleh para pemegang saham, para investor. Jadi itu juga harus disadari oleh manajemen SDM. Masyarakat. Perusahaan punya tanggung jawab sosial karena perusahaan hidup di tengah masyarakat. Jadi mau tak mau manajemen SDM juga harus mempertimbangkan tekanan-tekanan yang bersumber dari masyarakat yang bisa menekan operasional usaha kita gara-gara perusahaan misalkan tidak memenuhi norma-norma kemasyarakatan. Jadi untuk itu manajemen sumber daya manusia harus berkontribusi terkait tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Serikat pekerja. Serikat pekerja tujuan utamanya sangat mulia. Sebagai mitra pengusaha, mitra perusahaan, sebagai wakil karyawan di dalam bernegosiasi. Menjadi sebuah tantangan bagi manajemen sumber daya manusia terkait dengan dinamisnya serikat pekerja, terkait dengan negosiasi dengan perusahaan. Tentu teman-teman sering mendengar, sering mengikuti, serikat pekerja akan sangat berkompeten pada saat hari-hari kenaikan gaji, karena memang biasanya negosiasi kenaikan gaji menjadi domainnya
perusahaan dengan serikat pekerja. Lalu lingkungan eksternal berikutnya adalah dinamisnya pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja selalu berubah, dan itu harus diantisipasi oleh manajemen sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Kalau di berapa puluh tahun lalu, lulusan-lulusan terbaik dari kampus-kampus terbaik barangkali selalu mengincar perusahaan-perusahaan tambang, sehingga orang-orang terbaik semuanya bersaing untuk mendapatkan posisi-posisi di perusahaan tambang. Akibatnya perusahaan-perusahaan non-tambang seakan-akan mendapatkan pilihan-pilihan yang sudah bukan yang terbaik, karena pasar tenaga kerjanya semuanya berebut di dunia tambang. Kalau teman-teman ingat, rasanya semua lulusan pengennya adalah gabung ke perusahaan-perusahaan tambang, minyak, dan segala macam. Waktu bergeser, rupanya dunia minyak sudah kurang menarik. Lalu tiba saatnya dunia telekomunikasi barangkali menjadi daya tarik berikutnya, sehingga lulusan-lulusan terbaik dari kampus terbaik berbondong-bondong memilih perusahaan-perusahaan telekomunikasi, dan dampaknya adalah pasar tenaga kerja di perusahaan-perusahaan pasar tenaga kerja berubah. Perusahaan-perusahaan non telekomunikasi menjadi agak kesulitan untuk mendapatkan orang-orang terbaik di kala itu. Pertanyaan saya, di hari-hari ini pasar tenaga kerja kira-kira arahnya kemana? Apakah tetap ke bidang telekomunikasi, ataukah kembali ke dunia tambang, ataukah ada bidang lain yang sekarang menjadi incaran pasar tenaga kerja? Kalau menurut saya, di hari-hari ini pasar tenaga kerja kita, patronnya, kutubnya adalah perusahaan-perusahaan e-commerce, perusahaan-perusahaan online. Akhirnya apa? Lulusan-lulusan terbaik dari kampus-kampus terbaik sekarang mereka bersaing, fight untuk mendapatkan posisi-posisi di perusahaan-perusahaan online. Saya mendapatkan informasi dari perusahaan-perusahaan konsultan bahwa tawaran-tawaran gaji dan benefit lainnya perusahaan-perusahaan online, katakanlah saya sebut Gojek, Tokopedia, Shopee Martin, rupanya luar biasa menarik bagi lulusan-lulusan terbaik dari kampus-kampus terbaik. Walhasil, sekarang pasar tenaga kerja mulai berubah kembali, di mana lulusan-lulusan terbaik berkumpul di sektor e-commerce, sehingga di sektor-sektor yang lain tentu akan mendapatkan tenaga kerja yang notabene sudah bukan yang terbaik. Nah, itulah kira-kira pergeseran-pergeseran yang terjadi terkait dengan pasar tenaga kerja, di mana
itu harus diantisipasi oleh manajemen sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Berikutnya adalah lingkungan eksternal berikutnya adalah persaingan. Saya skip. Teknologi. Teman-teman tahu teknologi adalah faktor yang paling mempengaruhi dalam sebuah perubahan. Perubahan tersebut sangat cepat, bahkan kadang-kadang kita tidak membayangkan sebelumnya. 10-20 tahun lalu, apakah teman-teman terbayang beli sesuatu melalui pesawat telepon? Apakah teman-teman terbayang teman-teman beli tiket melalui pesawat telepon? Tentu 10, 15, 20 tahun lalu teman-teman kalau beli tiket datang ke perusahaan travel. Sekarang teman-teman beli tiket langsung dari rumah, dari kantor, hanya menggunakan sebuah pesawat telepon. Dulu mungkin kita nggak terbayang bahwa di tengah malam teman-teman lapar. Ternyata sekarang kita punya media, punya cara untuk mendapatkan nasi goreng di tengah malam. Melalui apa? GoFood. Tentu kita tidak pernah terbayang di 10, 15, 20 tahun lalu. Itulah teknologi. Teknologi sangat mempengaruhi adanya perubahan. Perubahan-perubahan itu paling banyak bersumber karena teknologi. Ekonomi. Tentu kondisi ekonomi sangat mempengaruhi manajemen SDM. Sekarang hari-hari ini tentu terkait dengan begitu maraknya COVID-19, pandemi COVID-19 mempengaruhi sektor kesehatan luar biasa, kesehatan dan kehidupan mestinya, lalu juga berdampak kepada ekonomi yang luar biasa. Perusahaan-perusahaan semua mengurangi aktivitasnya dikarenakan bisnisnya terganggu karena pengaruh corona. Dan akibatnya apa? Manajemen SDM harus memutar otak. Bagaimana perusahaan bisa tetap hidup di saat ekonomi sedang sangat lemah seperti ini. Tentu manajemen SDM harus juga turut berperan bagaimana turut menyelamatkan kelangsungan usaha terkait dengan pengaruh COVID-19. Hukum. Tentu hukum dan perundangan sangat mempengaruhi aktivitas manajemen SDM.
Lalu yang terakhir adalah peristiwa tidak terduga. Kejadian eksternal yang tidak dapat diramalkan akan tetapi mempengaruhi manajemen SDM. Rasanya COVID-19 bisa kita masukkan dalam kondisi ini. Tentu tidak ada satupun yang menduga, tidak ada satupun yang membayangkan bahwa kita berhadapan dengan sebuah kondisi peristiwa tidak terduga yang namanya pandemi corona, pandemi COVID-19. Jadi ini sedikit berhubungan dengan tadi ekonomi yang saya sampaikan ya. Jadi bagaimana manajemen SDM juga turut berperan terkait dengan perubahan-perubahan yang dinamis di luar dari organisasi, di luar dari perusahaan. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Saya harapkan teman-teman bisa memahaminya. Nah, berikutnya adalah sebutan profesi di dunia sumber daya manusia. Pertama adalah eksekutif. Jadi level tertinggi dalam sebuah perusahaan. Lalu berikutnya adalah generalis. Jadi jika eksekutif atau manajer menjalankan beberapa fungsi SDM. Atau sebutan ketiga adalah spesialis. Jika eksekutif atau manajer itu menjalankan hanya satu fungsi manajemen SDM. Jadi contoh dari struktur organisasi seperti ini, ada direktur utama, ada direktur pemasaran, ada direktur keuangan, ada direktur SDM, ada direktur hubungan industrial, misal ini contoh saja seperti itu. Nah, dari sini teman-teman bisa mendefinisikan mana yang eksekutif, mana yang generalis, mana yang spesialis. Lalu berikutnya manajemen SDM membawai ada manajer kompensasi, manajer staffing, ada manajer training, misalkan seperti itu. Dari sini teman-teman bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan spesialis adalah eksekutif atau manajer yang hanya menjalankan satu fungsi SDM. Jadi contohnya adalah manajer training saja. Dia hanya handle urusan training saja. Atau manajer kompensasi, dia hanya ngurusin manajer kompensasi saja. Itu namanya spesialis. Tapi kalau kayak seperti ini, direktur SDM yang membawai di bawahnya ada fungsi manajemen kompensasi, fungsi manajemen staffing, fungsi manajemen training, itu bisa disebut sebagai generalis. Oke, teman-teman bisa paham ya. Berikutnya adalah evolusi manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen SDM itu mengalami banyak perkembangan dan pergeseran fokus. Sebelumnya, kalau teman-teman baca buku, zaman dulu tuh kalau buku-buku terkait dengan manajemen SDM, biasanya mengenalnya dengan kata-kata, contohnya personalia, manajemen dari sumber daya. Nah, sekarang itu sudah berevolusi. Jadi tidak nyebut lagi sebagai personalia, tapi menjadi manajemen sumber daya manusia. Lalu di jurnal-jurnal ilmiah, kalau dulu sebutnya personal administrator, personal jurnal, sekarang berevolusi menjadi HR Magazine, Human Resource Magazine, majalah yang terkait dengan human resource. Lalu juga workforce management. Berikutnya teman-teman, kita bahas mengenai peran strategis manajemen SDM. The strategic function of human resource management. Jadi kalau kita bicara saat ini terkait dengan manajemen itu lebih kepada administratif expert. Jadi proses administrasi dalam melayani manajemen. Lalu
terkait dengan SDM-nya adalah bagaimana mendukung dan mendorong kemajuan karyawan. Ke depan, peran strategis manajemen SDM adalah fokus pada strategi. Fokus pada strategi. Jadi terkait dengan manajemen SDM adalah bagaimana manajemen SDM itu menselaraskan dengan strategi bisnis. Jadi pada saat top manajemen memutuskan bahwa strategi bisnisnya apa, maka manajemen SDM harus menjadi strategic partner dari top manajemen agar manajemen SDM itu selaras dengan strategi bisnis yang ditetapkan oleh top manajemen. Nah, terkait dengan SDM, bagaimana juga karyawan sebagai agen-agen perubahan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi karena kita fokus pada strategi. Oke. Nah, perubahan peran fungsi manajemen SDM. Saya bagi 3, terkait dengan fokus, terkait dengan rentang waktu, dan terkait dengan kegiatan. Yang pertama adalah fungsi manajemen SDM sebagai fungsi administratif. Jadi fokusnya hanya kepada mencatat dan mengadministrasikan saja, karena sifatnya ini jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Contoh kegiatannya mengadministrasikan tunjangan-tunjangan, lalu juga melakukan orientasi pegawai baru, laporan kepegawaian, kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya adalah fungsi manajemen terkait dengan perannya dalam operasional. Jadi fokusnya kepada pendukung operasional, rentang waktunya antara 1-2 tahun, kira-kira kegiatannya contoh mengatur gaji, seleksi pegawai, dan masalah-masalah yang lain. Nah, ini yang menjadi tren sekarang adalah fungsi manajemen SDM yang telah berperan sebagai fungsi strategik. Jadi fokusnya kepada organisasi yang sifatnya global. Dan rentang waktunya tentu jangka panjang karena 2-5 tahun. Nah, kegiatannya apa? Yang pertama adalah pengembangan tenaga kerjanya. Jadi mikirnya adalah bagaimana mendevelop tenaga kerja yang ada. Lalu jika diperlukan, fungsi strategik itu sampai kepada bagaimana membantu top manajemen dalam melakukan restrukturisasi dan perampingan ketenagakerjaan. Bahkan sampai juga terlibat dalam fungsi strategik terkait dengan merger, penggabungan, dan akuisisi atau pengambil alihan. Jadi kira-kira itu perubahan-perubahan peran fungsi manajemen yang semula administratif, operasional, dan sekarang menuju ke peran strategiknya. Oke. Berikutnya adalah ukuran modal manusia, human capital metric. Adalah ukuran-ukuran kinerja sumber daya manusia yang dikembangkan untuk menentukan bagaimana aktivitas-aktivitas SDM berkontribusi pada tingkat laba perusahaan. Jadi intinya manajemen ingin mengetahui apakah uang yang dikeluarkan, biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan aktivitas SDM itu berkontribusi pada hasil akhirnya. Jadi contoh, kalau kita lakukan misalkan training, apakah biaya training yang dikeluarkan itu berkontribusi secara layak pada hasil akhir. Di perusahaan-perusahaan yang saya pernah bergabung, para manajer HRD rata-rata sudah menggunakan ROTI, Return on Training Investment, sebagai mengukur tingkat efektivitas dari biaya-biaya training yang telah dikeluarkan. Nanti kita belajar khusus untuk itu. Oke. Jadi
Ukuran produktivitas dan biaya fungsi SDM yang digunakan untuk menilai kinerja fungsi SDM antara lain adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi posisi yang lowong. Maksudnya gini teman-teman, eh, eh, manajemen juga harus mengukur kinerja Departemen SDM. Salah satunya adalah mengukur berapa lama waktu yang diperlukan oleh HRD, manajemen SDM, untuk mengisi posisi yang lowong. Di kantor-kantor saya yang tadi saya sebut di atas, biasanya membagi misalkan gini. Kalau untuk level karyawan yang level bawah, begitu departemen yang mengusulkan minta, maka waktu yang diperlukan untuk mencari posisi itu maksimal 1 bulan. Contoh karyawan produksi misalkan, karena dianggap di situ tidak terlalu perlu skill, sehingga fungsi SDM HRD dituntut dalam waktu 1 bulan harus bisa mengisi posisi lowong. Sedangkan kalau posisi-posisi yang lebih atas biasanya diberikan kelonggaran waktu lebih panjang. Jadi misalkan kalau perusahaan mencari seorang manajer misalkan, di tempat-tempat saya pernah bekerja itu diberikan waktu 2 bulan, karena asumsinya untuk mencari orang-orang yang berkualitas itu perlu waktu lebih panjang. Jadi itu salah satu mengukur produktivitas Departemen HRD, fungsi SDM, atau yang gampangnya teman-teman sebut Departemen HRD. Jadi ukuran pertama adalah berapa lama yang diperlukan, waktu yang diperlukan oleh Departemen HRD untuk mengisi posisi yang lowong sejak requestor departemen yang minta mengajukan permintaan penambahan karyawan. Jadi itu diukur waktunya, jangan sampai nggak diukur. Lalu ukuran berikutnya dari Departemen HRD bisa dilihat dari rasio headcount manajemen SDM. Contoh, pada saat karyawannya 100 orang, manajemen SDM-nya atau Departemen HRD lah ya, misalkan 5 orang, berarti 5/100, berarti manajemen SDM-nya 5% dari total karyawan misalkan. Suatu hari pada saat perusahaan berkembang, misalkan menjadi karyawannya 1000 misalkan, tentu Departemen HRD yang semula hanya 5 orang tentu sudah tidak mencukupi. Akan tapi kita harus melihat, kalau dulu rasionya 5%, pada saat karyawan kita pertama menjadi 1000 orang, berapa rasio kita sekarang? Logikanya rasionya akan turun, karena mengelola 100 orang perlu 5 orang di Departemen HRD. Tapi kalau karyawan totalnya 1000 orang, mungkin tidak harus linear sebesar 5%, karena tentu ada beberapa fungsi manajemen SDM yang bisa digabung-gabung. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau itu adalah headcount-nya, jumlah karyawannya. Berikutnya bisa diukur juga melalui besaran biaya administrasi SDM per headcount-nya. Jadi biayanya Departemen HRD, biayanya Departemen SDM dibagi kepada total karyawan. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara rasio, teorinya semakin banyak karyawan semakin kecil teorinya. Oke. Nah, yang ukuran produktivitas berikutnya adalah tingkat pengembalian biaya pelatihan atau ROTI, Return on Training Investment. Ini tadi yang sempat saya singgung. Jadi salah satu ukuran produktivitas di fungsi SDM, di Departemen HRD, di Departemen SDM adalah kita harus mengukur tingkat pengembalian biaya pelatihan. Jadi kalau kita manajemen SDM atau Departemen HRD itu menugaskan seorang karyawan untuk ikut training, ikut seminar, ikut pelatihan, maka
biaya training itu harus dikembalikan ke perusahaan bukan berupa uang, tapi berupa nilai tambah yang bisa dia berikan oleh si peserta training itu pada saat kembali ke perusahaan. Jadi ini contoh terkait dengan pengukuran manfaat pelatihan SDM, ROTI, Return on Training Investment. Jadi hubungan antara nilai tambah keuangan yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan dibanding dengan total biaya yang dikeluarkan untuk mengikutinya. Contoh, seorang perawat dikirim seminar mengenai sebuah isu, katakanlah mengenai seminar mengenai penanggulangan sebuah penyakit lah misalnya. Nah, tentu pada saat seminar ada biayanya. Nah, Departemen HRD, Manajemen SDM harus menghitung berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa benefit yang didapat setelah dia mengikuti training. Misalkan setelah dia mengikuti training, dia mengetahui, oh ini harusnya sistem kerjanya seperti ini lebih simpel, ini lebih cepat, ini lebih efisien. Berapa efisiensi yang dia dapatkan di-compare dengan berapa biaya training yang dikeluarkan, itulah namanya ROTI. Jadi misalkan trainingnya habisnya 1 juta misalkan, akan tetapi materi yang dia dapat di training itu dia terapkan di perusahaan dan dampaknya dia bisa mengurangi biaya misalkan 10 juta. Berarti rotinya adalah biayanya 1 juta, akan tetapi benefit yang didapatkan 10 juta. Artinya rotinya adalah 10/100, 10%. Lanjut kepada organisasi SDM yang berkembang. Teman-teman, fungsi manajemen sumber daya manusia yang tadi saya sebutkan di depan mengenai apa itu penyediaan staf, apa itu pengembangan SDM, kompensasi, keselamatan dan kesehatan maupun hubungan perburuan. Ternyata dunia sudah berubah. Kalau dulu, kalau kita punya tugas penyediaan staf, tentu satu-satunya jalan adalah sebagai manajemen SDM, sebagai Departemen HRD, tentu yang pertama kali misalkan membuka iklan lowongan, lalu nanti dia tes dan dia diterima. Akan tetapi sekarang rupanya fungsi manajemen sumber daya manusia terkait dengan penyediaan staf sudah bisa digantikan oleh perusahaan-perusahaan outsourcing, sudah bisa digantikan oleh headhunter. Saya adalah langganan dari headhunter. Teman-teman tahu headhunter? Perusahaan swasta yang bisnisnya adalah menjadi mediator antara perusahaan yang memerlukan karyawan dengan para pencari kerja yang memerlukan informasi terkait dengan lowongan. Jadi kebetulan saya dulu pada saat dari National Gobel lalu pindah ke Kraft. Saya pindah karena
ditawari, diberikan informasi oleh perusahaan headhunter. Demikian pula pada saat saya dari Kraft, lalu saya pindah ke Powers, dari Powers pindah ke Indosopa. Itu semuanya perpindahan saya bukan melalui sebuah proses lamaran seperti hanya kita melamar pekerjaan, tapi saya dihubungi oleh perusahaan-perusahaan headhunter seperti itu. Mereka menawarkan kepada saya, Pak AP, apakah Anda tertarik? Ini ada klien saya yang sedang mencari posisi ini, spesifikasinya ini, paket gajinya sekian, tunjangannya sekian, fasilitasnya bla 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 bla. Itulah headhunter. Dan mereka mendapatkan uang jasa tergantung kesepakatan dengan perusahaan yang mencari karyawan itu. Jadi mereka mendapatkan fee bukan dari karyawan, akan tapi dari perusahaan yang menugaskan mereka untuk mencari karyawan. Besarannya berapa itu sesuatu yang negotiable. Ya, jadi dengan adanya perusahaan headhunter sedikit mengurangi fungsi manajemen SDM yang semula penyediaan staf harus dia lakukan sendiri, sekarang bisa menggunakan jasa pihak ketiga atau headhunter. Belum lagi kalau kita bicara outsourcing. Sekarang begitu banyak perusahaan yang untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak core bisnis, tidak inti dari bisnis itu, sudah diberikan kepada perusahaan outsourcing. Kalau teman-teman lihat di perbankan, di BCA barangkali, kalau teman-teman lihat di name tag-nya itu ada Bakti BCA misalkan, dia adalah karyawan outsourcing, bukan karyawan direct ke BCA. Jadi lalu juga teman-teman pasti sering melihat di gedung-gedung ada office boy segala macam atau security. Itu semua biasanya dari perusahaan outsourcing. Jadi tidak merupakan karyawan dari perusahaan yang bersangkutan, tapi karena perusahaan yang bersangkutan membayar kepada perusahaan lain yang menyediakan jasa-jasa yang biasanya bukan core bisnis, bukan di bisnis yang inti, kira-kira seperti itu. Lalu terkait dengan perkembangan organisasi SDM, berikutnya dengan pengembangan SDM. Berikutnya adalah fungsi manajemen SDM terkait dengan pengembangan SDM. Kalau dulu terkait dengan pengembangan SDM, yang punya tugas untuk melakukan pengembangan SDM adalah harus dihandle Departemen HRD. Sekarang, karena begitu banyak lembaga pelatihan, sekarang bisa jadi pengembangan SDM itu tidak dihandle langsung oleh HRD, tapi HRD mengirim ke lembaga-lembaga pelatihan. Jadi tidak ditangani oleh orang-orang di internal. Lalu perkembangan di fungsi manajemen SDM berikutnya adalah terkait dengan kompensasi. Nah, ini juga beberapa kali saya menemui adanya konsultan-konsultan independen yang mengambil alih fungsi manajemen SDM terkait dengan kompensasi. Lalu fungsi manajemen SDM berikutnya adalah keselamatan dan kesehatan. Yang tren sekarang adalah Departemen HSE atau Departemen K3. Jadi itu sudah tidak masuk di dalam fungsi manajemen SDM yang tadi kita sampaikan, tapi bisa jadi sudah keluar dari fungsi manajemen SDM menjadi bagian yang terpisah. Terakhir adalah terkait dengan hubungan dan perburuan. Ada beberapa perusahaan yang memang tidak menghendaki adanya serikat pekerja, sehingga menjadikan fungsi manajemen SDM yang terkait dengan hubungan perburuan menjadi ditiadakan. Gimana? Masih lanjut? Nah, dengan adanya perkembangan itu, adanya pengalihan fungsi itu, fungsi penyediaan staf diambil alih oleh
outsourcing dan headhunter. Fungsi pengembangan SDM diserahkan kepada lembaga pelatihan. Fungsi kompensasi diserahkan kepada konsultan independen. Fungsi keselamatan kesehatan sudah terpisah menjadi departemen terpisah. Fungsi hubungan dan perburuan tidak ada serikat pekerja gitu ya. Nah, pengalihan fungsi tersebut harapannya adalah agar manajemen SDM atau departemen HRD lebih fokus kepada masalah-masalah SDM yang strategik. Jadi harapannya adalah itu tadi, fokus kepada masalah-masalah SDM yang strategik. Fungsi manajemen SDM strategik nanti kita pelajari di bab berikutnya, sesi berikutnya. Lanjut. Nah, teman-teman, terkait dengan sesi ini, teman-teman saya minta untuk membaca studi kasus ini. Ya, teman-teman baca. Selain teman-teman bisa melihat dari channel ini, teman-teman juga nanti akan saya kirim materi ini berupa file PDF yang saya kirimkan melalui grup WA-nya. Jadi teman-teman bisa baca di WA. Jadi ini studi kasusnya. Ini juga masih studi kasusnya. Pertanyaan saya adalah, kalau teman-teman sudah baca kasus di atas, saya minta pendapat Anda. Bagaimana fungsi-fungsi manajemen SDM terpengaruh oleh bencana tsunami tersebut. Sedikit saya refresh, kan kita sudah bicara mengenai fungsi manajemen SDM ada 5. Fungsi rekrutmen, staffingnya, fungsi developnya, pengembangannya, fungsi kompensasinya, fungsi kesehatan dan keselamatan kerjanya, dan fungsi hubungan terkait dengan perburuan. Nah, apakah fungsi-fungsi tersebut terpengaruh gara-gara bencana tsunami tersebut? Tolong teman-teman berikan pendapatnya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah situasi SDM yang digambarkan dari studi kasus di atas itu sebuah kondisi yang menggambarkan bahwa di saat sebuah bencana tsunami itu terjadi, itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Jadi, apakah situasi SDM yang digambarkan berkenaan dengan bencana tsunami tersebut di atas merupakan hal yang khas, hal yang unik dalam sebuah kondisi bencana? Oke, kalau teman-teman ada yang kurang jelas, nanti silahkan dikonfirmasi di WA Group. Ya, kira-kira itu materi sesi pertama yang bisa saya sampaikan, dan saya tutup dengan quotes dari Brownie Wise. Beliau adalah inovator di Tupperware. Ya, saya sangat suka dengan kalimatnya terkait dengan SDM. If you want to build the business, build the people. Jika Anda ingin membangun sebuah bisnis, bangunlah, kembangkanlah orang-orang Anda. Kalimat indah. Saya harapkan teman-teman setelah mengikuti mata kuliah manajemen SDM bisa membantu, menginspirasi bagaimana melakukan manajemen SDM yang lebih baik lagi di kantor atau di instansinya. Dari saya cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.